Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elindinata Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan menanggapi sebuah video yang dikirimkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu tentang entrepreneurship, jalan menuju puncak kekayaan, seperti itu. Mungkin tak banyak dari sebagian orang itu mengetahui tentang apa sih itu entrepreneurship, atau bahkan ada yang sudah mengetahui tapi mereka belum memahami secara jelas seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan entrepreneurship itu. Entrepreneurship itu sendiri yaitu proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengendalikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung resiko yang ada dan mendapatkan atau menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya, seperti itu. Nah, ketika yang dibahas itu adalah menciptakan sesuatu yang berbeda, mereka akan bertanya sesuatu yang berbedanya seperti apa. Nah, sesuatu yang berbeda di sini yaitu sesuatu yang inovatif. Untuk menciptakan sesuatu yang inovatif itu, kita harus menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin lebih baik, atau mungkin lebih memberikan kemudahan dan kemurahan dari sesuatu yang sudah ada saat ini, seperti itu. Terlebih lagi mungkin sebagian orang berpikir seperti ini. Kalau kita harus membangun bisnis, otomatis kan kita harus membutuhkan modal yang besar untuk membangun sebuah usaha, seperti itu. Padahal perspektif seperti itu adalah perspektif yang salah. Mengapa demikian? Sebenarnya dengan modal kecil pun kita juga bisa berusaha, seperti itu. Kita cukup introspeksi diri kita sendiri saja terlebih dahulu, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita, seperti itu. Misalnya di rumah gitu, kita mempunyai laptop atau bahkan komputer dan juga print-printan. Nah, dengan modal itu kita bisa membangun sebuah usaha, seperti halnya usaha jasa pengetikan. Banyak di luar sana seorang pelajar dan mahasiswa yang mungkin tidak mempunyai laptop seperti itu, atau bahkan mereka malas, atau bahkan tidak mempunyai waktu sama sekali untuk mengerjakan tugasnya. Otomatis kan mereka akan memberikan tugasnya kepada kita untuk kita kerjakan, seperti itu. Nah, terus cara mempromosikannya gimana? Kita bisa mempromosikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, dan kita juga bisa mempromosikannya lewat sosial media, seperti itu. Terus selanjutnya, siapa sih entrepreneur itu? Jadi seorang entrepreneur itu adalah orang yang mampu melihat adanya peluang, kemudian dia mengembangkan sesuatu dan memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti itu. Jadi seorang entrepreneur itu bukanlah orang yang memilih banyak usaha di semua bidang, seperti itu, namun memilih satu bidang yang dirasa cocok untuk dia jalankan. Lalu dia akan berusaha bagaimana dia bisa memiliki dan mempelajari, mengamati, kemudian mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, sehingga dia bisa bergerak dan mengembangkan dengan pengetahuannya itu, dengan pengetahuan yang dia miliki, seperti itu. Terus menjadi seorang entrepreneur itu juga ada seninya. Dia juga harus bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas yang mungkin sebagian besar dia tidak bisa kendalikan untuk bisa mengejar peluang di luar sumber daya yang bisa dikendalikan, seperti itu. Jadi seorang entrepreneur itu tidak harus mentang-mentang hanya sebatas berusaha saja, tapi mereka harus, ketika mereka mengalami kegagalan, mereka harus terus bangkit lagi dan terus berusaha, seperti itu. Kemudian ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, maka kita jangan menjadi orang yang berpindah sana, berpindah sini. Artinya gak fokus, seperti itu. Kita harus memfokuskan satu usaha kita. Giliran
yang satu mau dikembangkan gitu. Kalau orang nggak fokus, terus ada sesuatu yang baru, dia akan berpindah. Ada sesuatu yang lebih baru lagi, dia akan berpindah lagi, seperti itu. Karena kan setiap orang pasti memiliki ide yang banyak, seperti itu. Tergantung mereka mau mengembangkan yang mana yang lebih mereka bakati, mana yang lebih mereka minati, seperti itu. Tapi jika kita memfokuskan ke satu hal dan kita benar-benar sepenuh hati, sepenuh pikiran, dan juga perasaan terhadap satu hal tersebut, pasti sesuatu hal itu akan memberikan kita kesuksesan, dan usaha yang kita jalankan akan menjadi besar, yang kemudian akan menjadi sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum itu, saya ingin berpesan, menjadi seorang entrepreneur itu bukan tergantung pada seberapa banyak resort yang kita miliki, tetapi sebenarnya bergantung kepada seberapa pandai atau seberapa inovatif kita dalam mencari resort yang kita butuhkan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.